tapi alhamdulillah secara fisik, secara perawatan bagus, bahkan di usia yang udah belasan tahun ini kondisinya masih fit dan masih bisa dikoloni. Jauh pengalaman kami gitu. Iya. Ketika dia disatukan sama betina tuh hampir tidak ada penyusutan lah. Kalau domba Garut ketika disatukan atau dikoloni sama betina itu dia drop kan. Badannya ya. Makanya biasanya gitu, dia satu periode kemudian diistirahatkan, periode berikutnya dan baru disatukan lagi sama betina dikolonikan lagi. Iya. Tapi memang kalau pertama domba Garut dimasukin koloni ini memang galak ya. Galak ya. Cuman kesananya enggak ya? Biasa ya. Nah, apalagi kalau misalnya dia sudah biasa sama betina lah, sudah biasa dikolonikan. Iya. Ini waktu datang gitu kan, ini kan sudah ada 5 bulanan lah. Waktu datang itu jarang disatukan sama betina domba ini. Iya. Jarang disatukan sama betina karena kasihan betinanya gitu kan. Iya. Kasihan sama betinanya, jadi dikejar terus kemudian bukan hanya ngejar, jadi lebih agresif lah. Oh, seruduk ya. Makanya ya baru sekarang ini sih bisa agak aman gitu. Berarti dicabutnya tuh per 2 bulan di koloni? Biasanya di koloni kalau untuk Garut sih cuma sekitar 1 bulan, bahkan 1 bulan juga kurang. Oh, 1 bulan kurang. Memang idealnya itu sampai 40 hari, 3 periode gitu ya, 3 periode siklus birahi. Cuma di kita karena memang banyak alternatif pejantannya, ada beberapa ekor dan itu muter di kandang-kandang yang lain gitu. Jadi bisa pertukaran pejantan lah. Jadi kandang jantan yang fit kemudian diganti. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini yang sekarang untuk perawatan ya, untuk rutinan maupun untuk yang pejantan nih yang lagi kawin gitu ataupun untuk domba-domba yang cempe atau ibu-ibu hamil itu perawatannya hariannya seperti apa tuh, Pak? Kalau misalnya yang betina sebenarnya karena kita fokusnya di breeding gitu ya kan. Beda sama misalnya di seni. Kalau di seni itu biasanya memang jamu, terus kemudian mandi dan sebagainya itu bingung gitu ya. Tapi kalau di breeding itu sebenarnya lebih sederhana. Yang penting pakannya aja terpenuhi. Pakannya terpenuhi, kemudian tadi ada ampas tahu, ada konsentratnya dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah cukup. Dan perawatan rutinnya paling itu sekedar cukur bulu, kemudian sama gunting kuku. Kemudian kalau mandi itu biasanya ketika sebelum dikolonikan, sebelum dikawinkan. Jadi sebelum dikawinkan itu yaitu tadi cukur bulu, kemudian gunting kuku, kemudian dimandikan, baru disatukan sama jalu. Selama periode dia hamil sebenarnya sih nggak ada treatment nggak ada perawatan khusus kayak gimana gitu. Paling sekedar suntik vitamin dan sebagainya. Itu juga untuk khusus domba-domba tertentu, misalnya ada nih yang badannya agak kurus, kemudian kadang-kadang misalnya di koloni itu ada yang suka suka ngalah kan. Jadi suka kalah makannya sama yang lain. Udah galau gitu ya. Nah itu biasanya bobotnya turun, nah kita suntik vitamin, kemudian dipisahkan di kandang khusus, ya pertumbuhannya bagus lagi. Jadi lebih lebih ke manajemen di kandangnya aja. Jadi misal lihat ada domba yang agak nafsu makannya kurang atau agak sakit, kemudian itu dipisahkan sampai pulih kembali, kemudian bisa disatukan lagi. Ya, berarti untuk penyuplaian vitamin itu untuk domba-domba yang kelihatan kurang aja nafsu makannya mungkin seperti itu ya. Nah, tapi yang domba yang sehat-sehat mah enggak ya? Sebenarnya selama dia pakannya terpenuhi, kemudian nutrisinya terpenuhi, harusnya aman-aman aja untuk breeding gitu. Beda misal tadi untuk seni, untuk jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk proses ini kan lagi hamil ya. Nah selama beternak nih yang di kandang ini nih, itu pengalaman kendala-kendala lagi lahiran ini apa aja nih ya? Sebenarnya sih ini kan kandang, karena ini kan bibitan baru kan ya. Rata-rata memang daraan. Jadi biasanya kalau di daraan itu pertama problemnya emang lebih banyak sih Kang. Misalnya contoh induk yang tidak menyusui atau susunya kurang, kemudian prolapsus atau ngonon lah bahasa kita. Itu biasalah di dunia breeding udah
kendalanya sama gitu loh. Ya, seperti tadi indukan tidak mau menyusui atau susu indukannya kurang, pertumbuhan anaknya kurang, kemudian tadi yang ada prolapsus tadi. Secara umum hampir mirip lah kondisi kondisi di sini dengan mungkin dengan peternakan lainnya gitu. Cuma memang ya itu yang kita fokuskan di ini aja di manajemen kandangnya aja. Jadi misalnya ada indukan yang tidak mau menyusui ya berarti harus disusukan. Kalau misalnya ada indukan yang badannya kurus nih, kemudian di push pakannya gitu sih kan. Jadi kalau untuk kendala ya secara umum sih hampir sama lah dengan kendala peternak-peternak lain gitu. Misalnya ya, tadi misalnya ada yang monon itu sebenarnya ada yang karena akibatnya kandang, posisi kandang misalnya dia terlalu tinggi di tempat pakan kan. Jadi itu nggak baik untuk breeding, nggak baik untuk indukan lah. Jadi misalnya yang tempat pakannya terlalu tinggi, tapi di kita tuh sebenarnya ideal karena tempat pakan tuh di bawah leher gitu. Ya, cuma memang ada beberapa yang mungkin tadinya sudah pas kita ambil bibit memang tadinya punya riwayat seperti itu gitu. Jadi ada yang mungkin tapi di sini jarang sih kan. Dari 100 ekor tuh cuma ada satu aja yang prolapsus. Gitu. Jadi alhamdulillah sih secara umum baik lah. Cuma memang di periode pertama untuk daraan ini penanganannya lebih ekstra ya. Lebih ekstra karena memang tadi misalnya ada karakter induknya yang baru melahirkan, dia tidak mau menyusui itu dia. Itu yang ada repotnya sih itu sih. Berarti memang itu pas daraan aja, kalau kesananya insya Allah enggak ya? Sih, itu, kan. Udah terbiasa mungkin. Pengalaman kita sih kalau indukannya sudah laktasi itu lebih aman. Profesional mungkin ya. Udah ini. Daraan. Nah, biasanya daraan memang hampir rata-rata yang saya ketahui gitu ya. Di peternakan itu periode pertama tuh memang perjuangannya tuh benar-benar ini lah. Benar-benar ekstra. Jadi karena memang indukan di sini rata-rata daraan. Jadi ya ada beberapa kondisi yang sebenarnya dari pakan sudah bagus, kemudian perawatan sudah bagus, tapi memang dari karakter si dombanya itu sendiri. Jadi ada mungkin turunan dari atasnya seperti itu ya. Nurun teman-teman ya, kayak ya manusia selalu manusia lah. Nah untuk yang domba Garut yang dari PDP Jagat Junior yang mana? Ada di sini ya? Jantan tuh. Oh ini. Berarti ini udah di koloni berarti ini ya? Udah, ini tuh usianya udah lebih dari 10 tahun, Kang. Dari sekitar 12 tahunan lah. Jadi memang udah sekitar 5-6 tahun ini kita breeding gitu, kita kembangbiakan. Tapi alhamdulillah secara fisik, secara perawatan bagus, bahkan di usia yang udah belasan tahun ini kondisinya masih fit dan masih bisa di koloni. Berarti setelah seperti itulah mungkin untuk di koloninya mungkin setelah ya nggak 1 bulan juga udah dicabut lagi gitu ya kalau di Garutannya ya. Sebab memang Garutan karakteristiknya gitu sih Kang. Kalau di koloni dia memang harus nggak bisa terlalu lama lah, mungkin ya maksimal 1 atau 1 bulan lebih. Di atas misalnya sampai 2 bulan saya pikir kasihan juga ke domba pejantannya. Kecuali memang mungkin karakter pejantan yang mungkin ada gitu ya, beberapa pejantan domba Garut yang misalnya karakternya baik gitu ya. Jadi dia walaupun di koloni dia tetap fokus sama makannya. Ada juga sih yang kayak gitu juga kan. Beda-beda ya. Beda-beda karakter. Faktor keturunan biasanya ya. Cuma memang rata-rata ya domba Garut kalau di koloni agak turun bobotnya. Nah ini Harley ini dia termasuk yang baik Kang. Jadi dia walaupun di koloni dia makannya tetap fokus. Makanya tubuhnya termasuk yang ngasih stabil ya. Ya stabil di usia yang ya udah belasan tahun ini. Bobotnya masih bagus. Terus ya mungkin karena memang tadi dari sejak muda gitu ya, sebelum kami ambil domba ini perawatannya sudah bagus di Jakarta itu. Karena memang tadinya kan domba seni gitu ya kan, biasa ke lapang gitu. Memang perawatannya sudah bagus dari sejak dini, makanya sampai sekarang alhamdulillah sih perkembangannya kemudian bagus pertumbuhannya gitu. Iya. Nah ini berarti ini jantan-jantanan nih, kandang perjantan berarti ini ya.
Ini memang lagi pada diistirahatkan sih, Kang. Misalnya kayak gini, memang tubuhnya ini sebenarnya kelas A nih, Kang. Secara fisik dia kelas A, cuma memang baru selesai di koloni, lagi diistirahatkan dulu. Nah ini bobotnya turun, drop. Itu memang harus dikasih apa? Pakannya harus di ekstra. Ekstra lagi ya. Biasanya setelah ini kita kasih jamu, kemudian disuntik dan kasih pakan yang bagus aja, pas sahur dan sebagainya. Iya iya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oh ini yang awas itu Nah ini masih. Berarti ini mah belum ngawin ini tuh ya? Ini kan masih. Ini tuh bulan Februari ini tuh masuk usia 6 bulan. 5 bulan lebih, Kang. 5 bulan lebih. Jadi ya? dia tanggal 1 Februari itu pas 5 bulan. Nah, ini berarti 5 bulan lebih lah. 5 bulan lebih, bobotnya itu udah kisaran 60 kilo. Memang lain ya kalau Enggak sih jadi apa kita memang nunggu jadi kita milih, kita seleksi di di pusat domba itu. Ya alhamdulillah dapat yang pertumbuhannya baik, yang mudah-mudahan ini bisa jadi pejantan unggulan di periode berikutnya. Ya amin, mudah-mudahan ya. Berarti untuk jalan kandang ini nih yang ready-nya yang ready jual barangkali nih. Barangkali ada teman-teman yang mungkin nanyain ini yang ready jual di sini udah apa nih Sebenarnya belum ada, Kak. Oh belum ada. Jadi memang di kandang ini kan dia kandang baru gitu ya. Kandang ini tuh baru jalan sekitar 5-6 bulan. Kalau memang fokus kita di breeding, jadi memang kondisi ternak di sini tuh memang rata-rata hamil besar ataupun anakan. Anakan itu baru paling 1 atau 2 bulan lah. Jadi belum ada yang kita lepas keluar untuk di kandang baru ini ya. Iya. Tapi rencana kedepannya nih untuk jual barangkali teman-teman. Iya, pasti. Di apa aja nih biasanya kita jual anakan sih, Kang. Anakan? Usia 3 bulan lepas sapi lah. 3-4 bulan itu sudah mulai dipasarkan. Jadi biasanya gini, misalnya dari berapa puluh ekor yang kita jual, nah itu ada beberapa ekor yang mungkin tersisa. Nah itu yang tersisa itu kemudian kita kalau istilahnya mungkin fattening lah, pembesaran kan. Nah itu nanti buat bahan payagung. Jadi sebenarnya lah makanya saya bilang mengapa kita lebih memilih di ternak domba gitu ya. Kalau secara filosofinya, kalau dari dari keterangan dari hadis Nabi gitu ya, bahwa ada keberkahan lah di dalam ternak domba ini. Ini yang menjadi dorongan untuk kami lah. Nah, kemudian yang kedua, untuk sisi pemasaran bagi kami sih alhamdulillah sampai sejauh ini gitu kan, tidak mengalami kesulitan yang begitu besar lah, karena memang fokus di kami gitu. Jadi mulai jual itu ketika anakan lepas sapi dari 3 sampai 4 bulan sampai seterusnya, sampai si domba itu besar. Dan kita kan punya hari raya, itu hari raya kurban. Itu tempat kita buat sold out abis ini. Pemasaran utama mungkin ya. Jadi misalnya domba-domba yang tadinya tidak terjual di lepas sapi itu, dan kemudian dibesarkan, ya kita jual semuanya di hari raya kurban itu. Berarti untuk hari raya kurban tahun ini ready berarti ya ayah? Insya Allah, kan. Nanti buat teman-teman yang mungkin bingung nyari-nyari buat bahanan kurban atau yang ready kurban bisa langsung hubungi saya. Kita sih sudah sampai ke kota-kota sih, kan. Oh udah lintas kota ya? Biasanya kita kirim ke Bandung, kemudian ke Jakarta, Bekasi, ke Bogor. Itu udah tiap tahun ada pengiriman lah. Iya. Memang untuk kurban sih memang ini kan sudah sudah pengalaman dari sebelum-sebelumnya ya. Itu sudah, kalau untuk kurban sih memang dari awal juga sebelum breeding ini berjalan, untuk pasar kurban itu sudah kita garap. Iya. Jadi insya Allah ready lah teman-teman, dari mulai lepas sapi 4 bulan ya ayah, sampai dewasa mungkin bahan pemancing atau bahan bibitan juga ready ya insya Allah kedepannya. Yang lepas sapi juga mungkin ada beberapa di kandang kita yang lain sih, kan. Cuma untuk di kandang ini karena memang kandang baru, dia masih fokusnya di pengembangbiakan. Jadi memang kondisinya sekarang tuh lagi pada hamil besar, kemudian anakannya juga masih 1 bulanan lah. Oke, siap. Yang lain juga masih 1 bulanan. Mungkin
baru 2-3 bulan hasil dari ternak di sini yang kita jual. Oke, siap. Dan untuk ini mungkin peranakan si ini ya. Ya. Siapa tuh? Pakai si Harley ya. Berarti untuk anakan si Harley juga ready insya Allah ya. Insya Allah. Nah, jadi sekian saja mungkin untuk review harga kisaran berapa nih? Dari mulai berapa lah? Biasanya Bisa disepil. Nah, kan makanya gini, anakan Garut itu kan dia sebaik apapun indukannya gitu atau pejantannya selalu ada grade. Jadi ada grade A, grade B, grade C. Jadi nggak selamanya misalnya indukannya bagus, jantannya bagus, anakannya selalu bagus. Nah, selalu ada grade gitu. Nah, biasanya sih yang pertama keluar tuh yang grade A, Kang. Grade A tuh udah diincar aja gitu. Jadi memang dari pas anakannya juga sudah terlihat, oh ini istimewa nih. Itu biasa udah pada dipesan nih sama peternak-peternak. Nah, itu biasanya kalau harga jual sih di kita tergantung grade-nya gitu. Misalnya yang kelas seni itu bisa sampai 2 jutaan atau bahkan lebih. Nah, kalau untuk yang grade B, grade C, ya kita mulai dari 1,3 sampai ke atas ya. 1,3 up lah teman-teman ya. Jadi kita sepilkan untuk kisaran harganya. Mungkin untuk kedepannya kita bisa review di kandang yang sebelahnya ya. Bisa lihat di kandang. Biar lebih langsung. Nah, ini harga sekian mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin selama beternak ini kita pengen tuh selama beternak di kandang ini sendiri dan dulu ngemitrakan atau nengahkan domba di petani-petani, itu pencapaian pribadi seperti apa tuh? Nah, kalau untuk pencapaian pribadi sebenarnya sih kalau secara materi ya alhamdulillah kan. Cuma memang fokus kita tuh lebih pada membantu. Jadi setiap kandang itu kan pasti ada pekerja. Pekerja itu dari masyarakat sekitar ataupun ada juga ya dari beberapa kampung-kampung sebelah gitu ya. Itu bisa jadi lahan jadi lahan pekerjaan lah. Jadi lahan pekerjaan untuk mereka. Kemudian untuk dari hasil ya alhamdulillah sih sampai sejauh ini ya tiap bulannya selalu ada penjualan, ya tentunya ada hasil lah. Ya besar kecilnya ya tentunya kita syukuri karena memang di ternak domba ini kan termasuk termasuk ternak makhluk hidup. Jadi memang kita bergantung kepada rasa tawakal kita sama Allah itu lebih gitu. Memang itulah uniknya di ternak domba gitu ya. Salah satu dari bagian ternak di makhluk hidup. Jadi memang rasa tawakal kita kepada Allah tuh lebih karena memang hasil itu bukan hanya sekedar dari usaha kita, tapi dari apa yang ditakdirkan sama Allah itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman juga yang masih bingung ya, masih bingung terjun dunia peternakan, masih ragu-ragu, insya Allah lah gitu. Berarti untuk langkah awal nih mungkin bisa disaringkan untuk teman-teman. Ini langkah awal sebelum terjun ke dunia peternakan tuh apa yang harus disiapkan dulu tuh biasanya tuh sepengalaman. Ya sebenarnya sih untuk untuk mungkin sebagai motivasi gitu ya. Jadi jangan dulu melihat dari hasil ternaknya. Tapi kalau yang saya rasakan tuh memang dalam beternak domba itu, dalam beternak domba dan kambing itu ya, itu keberkahan di dalam diri tuh sangat besar gitu kan yang terasa gitu. Berkah tuh dalam artian mungkin kita dapat hasil dari sini mungkin untuk periode sekarang agak kecil, tapi ternyata Allah siapkan dari dari usaha-usaha yang lain tuh entah yang pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya setelah beternak domba ini justru di usaha-usaha lainnya tuh berkembang pesat, bukan hanya dari domba. Justru memang dari usaha-usaha lain jadi ada keberkahan tersendiri lah. Entah itu mungkin bisa ditanyakan ke ustadz atau yang lebih mumpuni. Cuma yang memang saya rasakan ketika beternak domba Garut ini ada unsur keberkahannya. Nah, keberkahannya ini yang membawa hidup kita jadi lebih tenang. Jadi bukan hanya sekedar dari hasil, jadi ketika main di kandang itu jadi kayak hiburan gitu. Ada jadi refreshing juga ya. Hati lebih tenang. Kemudian ternyata memang di usaha-usaha lainnya juga lebih dari ternak domba ini, bukan hanya dari ternak dombanya ini juga, tapi dari usaha-usaha lainnya juga berkembang. Jadi yang dirasakan gitu sih itu ada motivasi gitu. Kemudian untuk tips-tipsnya bagi para pemula gitu yang mungkin ingin berternak domba ataupun kambing,
yang awal harus dimulai itu adalah ilmunya dulu. Jadi mungkin jangan fokus dulu sama kuantitas Biasanya memang pengalaman saya pribadi gitu ya. Dulu memang langsung ingin pengennya banyak gitu kan. Itu salah satu langkah yang salah. Tapi lebih baik ilmunya dulu, kemudian dimulailah dari beberapa ekor. Mulai misalnya kita di petani yang sudah pengalaman, dari sana kita mulai belajar ilmunya. Dan banyak sebenarnya kan ilmu pertanian yang bisa kita lihat di internet gitu ya, di YouTube ataupun di media-media lainnya. Itu banyak ilmu-ilmu peternakan yang bisa kita serap. Tapi mulailah dari sekitar mungkin dari jumlah yang sedikit, belajar sama peternak lokal, dan nanti dari sana mulai tahu, kemudian mulai perbanyak kuantitas. Jadi jangan dulu kepada kuantitasnya, jangan dulu langsung banyak, tapi ilmunya dulu pelajari, pengalaman dulu, kemudian setelah sudah merasa proper nih, sudah merasa ilmu sudah didapat, kemudian pengalaman sudah didapat, baru mulai pertambahan populasi. Jadi jangan dulu diawali dengan populasi yang banyak. Rata-rata peternak-peternak yang gagal, peternak pemula, mereka diawali dengan populasi yang banyak, kemudian bingung di satu kondisi, ya akhirnya gagal lah. Seperti itu sih yang pengalaman saya Jadi lebih di awalku dikit-dikit dulu lah, nanti kalau udah mantap nambah terus gitu ya. Sebab kan di dunia peternakan itu cukup kompleks ya kan, apalagi terutama di bidang pakannya. Makanya dari awal misalnya kita mulai dari beberapa ekor dulu, bukan hanya sekedar dari jumlah ternaknya aja, tapi dari pakannya juga. Misalnya kita belum tersedia di lingkungan, kita mulai nanam, disebutnya bank pakan. Disebutnya ada bank pakan. Jadi kita selalu ada stok pakan untuk dombanya itu sendiri, untuk ternaknya itu sendiri. Nah, jadi seperti itulah sekilas teman-teman ya. Jadi untuk beternak tuh jangan terlalu buru-buru teman-teman ya. Jadi kita harus by step lah gitu ya. Nikmatin aja kan. Nikmatin dulu ya. Nikmatin. Jadi biasanya memang peternak pemula itu nafsu gitu. Nafsu pengen banyak, pengen buru-buru dapat hasil. Nah, makanya fokus di awal-awal periode itu fokus sama ilmunya, sama pengalamannya, jangan dulu fokus pada hasilnya. Jadi ketika ilmunya sudah didapat, pengalamannya sudah didapat, barulah mulai sama kuantitasnya, sama kualitas dan sebagainya. Nah, jadi sekian saja mungkin untuk video kali ini ya. Terima kasih waktunya. Mungkin buat teman-teman yang pengen berkunjung di sini, welcome welcome ya. Bisa. Nah, dan barangkali buat ada yang perlu domba-dombanya, butuh domba-domba, bisa langsung ke sini atau hubungi dulu lah nanti ya. Ya, kepada para peternak silakan di like, di subscribe dari channel Hiji TV ini. Karena di dalam channel ini banyak sharing-sharing dari peternak, dan itu salah satu yang kita butuhkan selaku peternak milenial sekarang. Jadi kita butuh ilmunya, kita butuh pemahamannya, dari sana kita baru mulai belajar tentang dunia peternakan. Dan dari Hiji channel ini, dari Hiji TV ini bisa menjadi amal jariah, berbagi ilmu dengan para peternak lainnya. Silahkan di like dan di subscribe channel Hiji TV. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih Ayah. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami ya, dan dapat banyak manfaatnya, dan terima kasih untuk waktunya. Dan buat teman-teman yang mau kita kunjungi juga di daerah manapun itu peternakannya, boleh kita insya Allah meluncur lah ya. Kita intinya mah silaturahmi, dan utamanya tuh kita sharingkan ilmu, dan kita bakal dapat ya amal jariah ya. Jadi untuk kita yang punya ilmu, kita sharingkan, teman-teman yang lain pada tahu lah, seperti itu. Jadi seperti itu aja teman-teman ya. Tanpa berlama-lama kita tutup aja. Next kita video bahas apa lagi di kandang ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.